Fate Stay Night Heavenville 3 menjadi film terakhir dari trilogi anime Fate Stay Night Heavenville. Di movie terakhir dari anime Fate Stay Night Heavenville ini akan menceritakan bagaimana Shiro nantinya akan menyelamatkan Sakura yang telah berubah menjadi Dark Sakura. Videonya nggak akan saya pecah, tapi segmen pembahasannya akan saya twist. Pertama, kita akan bahas alurnya, setelah itu penjelasan detail menarik sama eksplanasi ending. Buat yang belum menonton movie pertama dan kedua, tenang, saya udah siapkan rangkumannya di beberapa video sebelumnya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, saatnya kita mengatakannya bersama-sama. Ceki. Masih ditokoh-utamai oleh Emiya Shiro yang kini mewarisi tangan dari Archer, Tosaka Rin sebagai rekan Shiro yang paling bisa diandalkan, Mato Sakura alias Tosaka Sakura alias Dark Sakura sebagai heroin sekaligus villain pada seri yang satu ini, Elias Will von Ensburn sebagai saudari Shiro yang sejatinya adalah perwujudan dari cawan suci, Kotomine Kirei sebagai rekan sekaligus villain pada seri yang satu ini, dan masih banyak lagi karakter yang akan dimunculkan. Menyambung movie kedua, Shiro tiba di kediaman keluarga Mato dan menemukan Shinji yang tadinya hendak mengajak Sakura Beyond Funny tapi malah terbunuh olehnya. Shiro didatangi Zouken yang mengatakan jika dia masih punya rencana kedua untuk memanfaatkan Sakura. Zouken mendapatkan serangan mendadak dari Rider yang kemudian mengamankan Shiro untuk pergi dari sana. Sementara itu, Ilya dan Rin tengah berada di kediaman Emiya. Ilya mengikuti esensi hitam kecil yang kemungkinan memiliki julukan Shadow. Di sana ada 7 esensi hitam yang kemudian menyatukan diri dan memunculkan sosok Sakura. Sakura berniat untuk merebut Ilya, namun Rin hendak menahannya dan kreasi sihir. Sakura membatalkan serangan Rin, sekaligus menghisapnya hingga kering. Tak lama setelah itu, Shiro dan Rider tiba di lokasi. Kedatangan Shiro sendiri malah membuat Sakura semakin tidak waras. Dia berniat untuk membunuh Shiro, tapi Rider berhasil mencegahnya. Rider tidak membentuk kontrak dengan Shiro karena dia hanya menuruti mantra perintah terakhir Sakura yang ditujukan untuk melindungi Shiro dalam kondisi apapun. Sakura melepaskan saber untuk melukai Rider. Dia juga berniat untuk menelan Rider secara utuh, namun dihentikan oleh Ilya yang berniat untuk menyerahkan diri. Ilya memberikan instruksi jika kunci untuk membuka gerbang Cawan Suci berada di kediaman keluarga Ensburn, dan mereka pun bergegas pergi bersama dan Saber. Adegan beralih ke Kirei. Dia didatangi oleh Shiro dan Rider yang kemudian meminta Kirei untuk mengobati Rin dengan segera. Kirei mengajak Shiro untuk bekerja sama jika mereka harus mencegah Sakura untuk menggunakan Ilya. Namun, mereka harus mengurus Zouken terlebih dulu yang berniat untuk memanfaatkan Sakura. Rider tidak akan ikut karena keberadaannya dapat memicu kesadaran Sakura. Rin juga tidak ikut karena dia masih terluka parah. Shiro dan Kirei akan bergerak bersama-sama. Mereka menerobos kediaman keluarga Ensburn dan berhasil menemukan Ilya yang dikawal oleh 2 pelayan pribadinya. Sadar jika Ilya telah diculik, Sakura melepaskan Berserker yang kini telah berubah menjadi Alter Berserker. Kirei dan Shiro segera bergegas, namun mereka dihadang oleh Shin yang akan Kirei hadapi secara langsung. Shin menggunakan pusaka suci Zabania, namun itu tak berhasil dan malah dia yang kena stun. Kirei berhasil bertemu dengan Zouken, lalu merukyahnya hingga lenyap. Shin kabur, sementara Shiro dan Ilya disibukkan oleh kemarahan Berserker. Shiro memutuskan untuk menghadapi Berserker seorang diri. Dia menduplikasi pedang 9 nyawa milik Berserker dan menggunakannya untuk mengistirahatkan Berserker dan tenang. Di ujung hayatnya, Berserker berpesan agar Shiro selalu ada untuk melindungi Ilya. Belum sempat menghela nafas, mereka didatangi Saber, sedangkan Kirei berhadapan langsung dengan Sakura. Sakura membunuh Kirei dan meremas jantungnya, sekaligus menyatukan Kirei dengan Angra Mainyu. Kematian Berserker sendiri malah membuat mananya kembali ke Sakura. Hal ini memaksa Saber untuk kembali ke Sakura sekarang juga. Beberapa saat setelah kejadian, Shiro terbangun di kamarnya, juga bertemu Rin yang kini telah sembuh secara total. Mereka berdua akan pergi bersama Ilya ke altar keluarga Tosaka, demi membantu Shiro untuk menduplikasi pusaka suci yang dapat mengcounter Angra Mainyu. Di perjalanan, mereka sempat bercerita tentang sosok sejati dari Angra Mainyu, yang pada dasarnya hanyalah anak laki-laki yang terlahir untuk menanggung dosa. Angra Mainyu terpanggil sebagai servan di Perang Cawan Suci ketiga, namun sangat lemah dan mudah kalah. Alhasil, dia menjadi isi dari Cawan Suci, yang sempat menimbulkan bencana besar di Perang Cawan Suci keempat. Kembali ke cerita, mereka bertiga telah tiba di altar keluarga Tosaka. Rin memberikan belati Azot kepada Shiro, guna menunjang sihir proyeksi yang akan Shiro jalankan. Ilya akan membantu Shiro untuk menampilkan kejadian di mana Cawan Suci tercipta untuk pertama kalinya. Ada 3 orang yang berperan sebagai partisipan, dan 1 orang lagi menjadi juri yang membawa pusaka. Aduh, gue lupa namanya, anjir. Yang jelas,
pusaka itu berhasil Shiro proyeksikan secara utuh, dan itu akan menjadi kunci keberhasilan melawan Angramanyu. Di lain sisi, Sakura bertemu Danshin yang kemudian terbunuh oleh sentuhan dari salah satu shadow. Zouken ternyata masih hidup di dalam Sakura, namun Sakura mengeluarkannya secara paksa, kemudian menghancurkan Zouken. Saber muncul untuk memperingatkan Sakura jika Shiro dan aliansinya telah tiba di tempat mereka. Sakura menyuruh Saber untuk membiarkan Rin menemuinya secara langsung, sementara Saber akan ditugaskan untuk menghalau Shiro dan Rider. Shiro dan kedua rekannya akan meninggalkan Ilia di rumah, sementara mereka akan bergegas untuk berhadapan dengan Sakura. Setibanya di lokasi, mereka langsung bertemu dan Saber, yang kemudian membiarkan Rin untuk bertemu Sakura. Rider terlibat pertarungan yang sangat epik dan Saber, meskipun dia harus menerima luka yang cukup fatal. Rider hendak mengerahkan pusaka suci Bellerophon, dan Saber membalasnya dengan Excalibur. Shiro menahan serangan Saber dan Roh Ayas. Hal ini memudahkan Rider untuk melancarkan serangan Fatality ke arah Saber. Kemudian, Shiro membunuh Saber, lalu bergegas menemui Sakura dan meninggalkan Rider yang berada dalam masa pemulihan. Rin terlibat pertarungan yang cukup epik dan ke-6 Shadow Sakura. Namun di saat-saat terakhir, dia lebih memilih untuk membuang pusaka sucinya dan mengurungkan niatnya untuk membunuh adiknya. Akan tetapi, hal ini malah membuatnya terluka parah. Tak lama setelah itu, Shiro pun datang. Dia memproyeksikan pusaka suci Caster yang dapat memutus segala ikatan. Belati tersebut Shiro gunakan untuk memutus kontrak Sakura dan Angramanyu. Sakura yang tak sadarkan diri didatangi oleh salah satu shadow bocil yang kemudian merubah dirinya untuk menjadi pakaian Sakura. Rider telah pulih, lalu Shiro memintanya untuk membawa Sakura dan Rin untuk menjauh. Sementara Shiro malah dipertemukan dengan Kirei yang kini masih hidup berkat esensi kehidupan dari Angramanyu. Zouken masih hidup, namun dia lebih memilih untuk menjatuhkan dirinya ke perairan lava. Setelah melewati adu joto sampai bonyok, Shiro keluar sebagai pemenang, namun dia juga berada di ujung tanduk akibat lusinan pedang yang tumbuh di badannya. Satu langkah terakhir yang Shiro butuhkan adalah menutup gerbang cawan suci, namun tiba-tiba Ilia menampakkan dirinya dan berniat untuk mengorbankan diri demi menutup gerbang cawan suci. Usaha tersebut berhasil menutup gerbang cawan suci secara total, sekaligus melenyapkan keberadaan Angramanyu. Shiro ikut hancur karena tubuhnya telah mencapai batas, namun jiwanya menyatu padu dengan jiwa Archer. Kehidupan Sakura dan kakaknya berjalan dengan normal, hingga tahun demi tahun silih berganti. Mereka hidup berdampingan dengan Rider yang kini memiliki wujud fisik. Di scene akhir, semua tokoh vital maupun sampingan berada pada sebuah taman, sementara Sakura melangkah bersama dengan sosok yang tak lain adalah Emiya Shiro. Oke, waktunya kita masuk ke sesi eksplanasi. Berhubung informasi yang saya miliki tidak cukup banyak, mohon dimaklumi. Jika ada yang kurang, saya minta tolong untuk menambahkannya di kolom komentar, agar kita sama-sama tahu. Pertama adalah Shadow. Dia adalah esensi misterius yang memanifestasikan dirinya saat Sakura mengalami transformasi sebagai cawan suci selama seri ini berlangsung. Shadow lahir dari kondisi ketidaksadaran Sakura, meskipun itu akan bertindak untuk melindungi Sakura dari siapapun atau apapun yang dia benci. Kemungkinan ini karena keinginan pribadinya untuk bertahan hidup, karena ia tidak dapat hidup tanpa Sakura. Tidak ada cara konvensional untuk mengalahkan Shadow, karena hanya dengan menyentuh, makhluk itu sudah sangat mematikan bagi manusia ataupun servan. Terkecuali pusaka suci milik bapak tua yang satu ini. Sumpah, saya lupa nama belatinya. Pada movie ini, Rin sempat mengatakan jika Shadow adalah celah-celah dimensi. Hal ini memungkinkan Sakura untuk berpindah tempat menggunakan portal, dan Shadow juga bisa merubah ukuran tubuhnya, atau berubah menjadi bentuk apapun yang ia mau. Di adegan flashback masa lalu Kirei, kita diperlihatkan oleh karakter yang satu ini. Dia adalah istri Kirei yang bernama Claudia Hortensia. Claudia adalah wanita dan fisik yang sangat rapuh. Hubungannya dan Kirei telah berlangsung selama 2 tahun, dan berakhir dan kematiannya disebabkan oleh bunuh diri. Mereka memiliki satu anak perempuan yang juga mewarisi fisik rapuh Claudia. Dia bernama Karen Hortensia. Kalau nggak salah, dia jadi servan pada salah satu seri. Mungkin kalian bisa menemukannya di sumber aslinya, atau enggak di game FGO. Untuk mengenal lebih dekat karakter Claudia, kalian bisa cek postingan di halaman Facebook STIN. Pada saat Assassin mengerahkan Zabaniya, dia tidak berhasil merebut jantung Kirei, karena Kirei sudah kehilangan jantung semenjak perang Cawan Suci keempat. Ketika Zouken kena rukyah, dia kehilangan raga manusianya, tapi berhasil melarikan diri ke tubuh salah satu serangganya. Tak lama kemudian, Kirei bertemu dengan Sakura. Sakura meremas jantung Kirei hingga tewas. Loh, Kirei kan nggak punya jantung. Jadi gini, Angramanyu dapat membuat Kirei terkoneksi dengannya. Ingat seperti apa yang ia lakukan kepada Lancer, Saber, dan Berserker. Bahwa Angramanyu dapat membuat mereka hidup secara utuh, namun dengan esensi kehidupan yang berbeda. Di adegan ini, Angramanyu seperti menciptakan jantung palsu Kirei, yang kemudian ia hancurkan sendiri. Lalu Kirei dipulihkan kembali sebagai bidak.
Beberapa saat setelah itu, Sakura seperti merasakan kesakitan karena salah satu bidaknya alias Berserker telah tewas dan mananya kembali ke Sakura. Hal ini juga memaksa Saber untuk kembali. Pada saat Shiro berada di altar keluarga Tosaka, dia dibantu Ilya untuk merealisasikan peristiwa terbentuknya cawan suci. Nah, kita diperkenalkan dan beberapa karakter yang salah satunya adalah kepala keluarga Magiri, yang tidak lain adalah Mato Zoken waktu masih muda. Pada saat ritual pembentukan cawan suci, dia berperan sebagai pembentuk. Kemudian ada salah satu leluhur keluarga Tosaka, dia bernama Tosaka Nagato, yang kala itu berperan sebagai penyedia altar. Lalu ada wanita dari keluarga Ensburn, yang berperan sebagai tumbal, entah gimana penyebutannya. Dan yang paling menyita perhatian adalah pria yang mukanya mirip Gado dari game Bloody Roar. Kala itu, dia berperan sebagai pengawas berjalannya ritual penciptaan. Menurut informasi yang saya dapat, dia bernama Zalraj, yang memiliki kekuatan untuk pindah-pindah universe. Zalraj juga lah yang memegang belati warna-warni, di mana belati tersebut dapat menghubungkan jalan ke semesta yang tak terbatas, sekaligus mengalirkan energi sihir dari sana. Di pertarungan akhir, kita melihat wujud asli dari Angra Mainyu. Perwujudannya sendiri cukup berbeda dan yang ada di event Fate Go Excel Zero dan Fate Holo Ataraxia. Alasan mengapa tubuh Shiro bisa ditumbuhi oleh pedang disebabkan oleh sirkuit sihirnya yang tidak selaras dan sirkuit sihir milik Archer. Entah kenapa saya jadi keinget Winter Soldier. Untung aja mereka berdua nggak kidal. Kalau iya, udah lecet tuh si Johnny. Lanjut, Kiri masih bisa hidup berkat esensi kehidupan yang ditanamkan Angra Mainyu. Oh, tadi saya udah jelasin ya? Sorry. Usai baku tonjok dan Kirei, Shiro kedapatan Ilya yang mengorbankan diri untuk menutup gerbang cawan suci. Usaha tersebut berhasil menyiapkan Angra Mainyu, sekaligus menghapus raga Shiro yang kemudian menyatukan jiwanya dan Archer. Beberapa waktu kemudian, Sakura dan Rin hidup secara normal, juga hidup berdampingan dan Servant Rider yang mendapatkan asupan mana dari Sakura. Hal ini mirip dengan Gilgamesh yang merupakan servan peninggalan perang cawan suci keempat. Saat Rin dan Sakura berjalan pada sebuah gang, kita dapat melihat kemunculan karakter pada seri Kara no Kyokai, yang waktu tersebut hanya menjadi cameo. Dia adalah ahli boneka yang bernama Aozaki Touko. Kemudian, Rin dan Sakura memperoleh sebuah boneka manekin, juga kandang burung Raja Wali yang isinya adalah jiwa Shiro. Kemungkinan, Touko adalah orang yang membuat manekin tersebut, lalu menyatukannya dengan jiwa Shiro. Jadi, tindakan tersebut dapat menjawab kenapa Shiro masih hidup di ujung film, karena dia menggunakan manekin sebagai raganya dan tetap mempertahankan keberadaan jiwanya. Tapi bentar, kalau Shiro Bewan Fanny sama Sakura, yang keluar apa dong? Masa serpian kayu? Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau pembahasan yang kurang, tolong tulis di kolom komentar. Keiko, Otiswari, to mata aimasho.